harusnya sudah didesignasikan dengan Bapak Ibu guru, sehingga program kepengawasan di 2025 itu sudah tersampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke supervisi akademik, saya mengawali Permen PAN RB nomor 21 2024 tentang tugas dan fungsi pokok pengawas sekolah di Kota Bekasi. Bapak Ibu, kalau dulu kita namanya pengawas sekolah, tapi dengan Permen PAN RB nomor 21 kita berubah nama menjadi pendamping satuan pendidikan. Jadi yang namanya pendamping satuan pendidikan yang harus ada di sekolah, gitu. Walaupun itu cuma sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, perencanaan program yang ada di sekolah harus melibatkan pengawas, seperti itu. Nah, Kepala Dinas juga meminta dokumen-dokumen penting tentang kepengawasan sekolah karena nantinya akan ada pendataan Bapak Ibu, terutama di perencanaan program pengelolaan satuan pendidikan. Nah, ini harus benar-benar dikawal. Ya, setiap satuan pendidikan sekolah binaan itu nantinya akan dibuatkan rekapitulasi, akan dipetakan mana satuan-satuan pendidikan yang pengelolaan satuan pendidikannya masih kurang. Kalau kita lihat rapor pendidikan, Bapak Ibu kan sudah ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau ya. Nah, di rekomendasi benahi itu kita prioritaskan dalam membuat anggaran, menyusun anggaran di RKT dan RKAS itu harus mengacu kepada rapor pendidikan yang terutama yang direkomendasikan yang harus dibenahi lebih dulu, yaitu yang merah. Sesuai dengan RHK yang kebetulan hari ini tadi pagi pengawas sudah rancang, sudah ajukan ke Kepala Dinas, itu harus matching dengan sekolah binaannya. Kalau di saya kan negerinya ada 2 ya, swastanya ada 8. Nah, nanti rapor pendidikan yang 2024 itu monggo Bapak Ibu nanti dianalisa bareng-bareng, kemudian dilihat skala rekomendasinya apa, yang perlu dibenahi apa, kemudian nanti susun bareng-bareng RKT dan RKS ya, dilihat di situ yang urgen, yang paling penting yang harus dibenahi apa dulu, itulah yang diutamakan. Jadi nanti dalam penganggaran juga sesuai dengan data real yang ada di sekolah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada kabar baik di Permen PAN 1 nomor 1 RB nomor 1 2024 juga bahwa P3K yang diangkat untuk tahun ini bisa ditempatkan di swasta. Jadi Bapak Ibu nanti kalau butuh guru dari P3K yang sudah lolos di Kota Bekasi itu bisa ditempatkan di swasta. Jadi tidak harus di negeri. Nah, itu saja barangkali info terkini. Dan satu lagi mungkin di mana Pak kemarin sudah ngobrol-ngobrol barangkali dengan Bapak Ibu tentang program menteri yang baru 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Barangkali di media sosial itu sudah banyak, Bapak Ibu sudah baca ya. Apakah itu programnya sudah disiapkan di satuan pendidikan, jurnal-jurnalnya apakah sudah disiapkan oleh Bapak Ibu wali kelas yang akan dibagikan oleh peserta didik yang nantinya itu menjadi bahan evaluasi. Dan tentunya nanti para wali kelas juga diminta laporan evaluasinya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, apakah itu terlaksana atau tidak. Yang mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, Pak Ngarul dengan tim manajemen sekolah sudah merancang itu untuk ke depan, program ke depannya. Nah, harapan saya sebagai pengawas pendamping kita berkolaborasi lah ya. Jadi kalau memang perlu saya hadir di sini untuk membantu merancang programnya, monggo Pak, tinggal komunikasikan saja. Itu saja yang saya sampaikan di awal. Kita langsung saja Bapak Ibu mengingat waktu, kita langsung ke supervisi akademik PKG dan observasi Bapak Ibu. Di sini ada 4 ruang lingkup. Yang pertama supervisi akademik, kemudian instrumen perancangan pelaksanaan penilaian, kemudian instrumen evaluasi dan tindak lanjut serta rekapitulasi hasil supervisi. Ini nanti materinya saya kasih ke Pak Rano ya, biar Bapak Ibu juga bisa belajar. Saya tadinya pinginnya instrumen yang sudah saya berikan ke Bapak Kepala Sekolah itu di fotokopi ya Bapak Ibu, nanti mudah sambil saya menerangkan
menjelaskan apa sih kira-kira yang dinilai pada saat saya supervisi seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, definisi dan tujuan supervisi ini tentunya Bapak Ibu bukan hal yang baru. Ini sudah sering dan rutinitas kontinu dilaksanakan di sekolah setiap semester. Yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam memperbaiki dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu, selama ini yang dilaksanakan di sekolah atau di satuan pendidikan di SMP Al-Fajri ini, apakah supervisinya sudah berjalan secara kontinu? Sudah? Setiap semester? Cuma setahun sekali. Nah, mulai besok harus satu semester sekali, Pak. Karena ini harus dilihat grafik peningkatannya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu, saat Bapak Kepala Sekolah mensupervisi Bapak Ibu ke kelas, apakah itu sudah melalui tahapan-tahapan yang benar? Ada 3 tahapan, ada pra supervisi, ada kegiatan pelaksanaan supervisi, dan satu lagi ada rencana tindak lanjut atau pasca supervisi. Apakah itu sudah dilaksanakan? Langsung kedua, tanpa perencanaan, tanpa pelaporan. Ya, baik. Nah, untuk itu kita benahi mulai ke depan harus ada tahapan-tahapan itu. Kemudian prinsip supervisi Bapak Ibu ini ada 6. Yang pertama adalah organisasional. Ini dilakukan secara dalam rangka struktur organisasi. Jadi dalam satuan pendidikan ini penting adanya supervisi. Untuk apa sih? Untuk perbaikan supaya setiap semester itu peningkatan proses pembelajaran di kelas itu meningkat seperti itu. Yang kedua perbaikan, yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang pada saat Bapak Ibu Kepala Sekolah mensupervisi Bapak Ibu di kelas itu menemukan beberapa kekurangan atau kelebihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian komunikasikan, ini membangun kerjasama antara atasan dengan bawahan supaya lebih lebih dekat gitu dalam membina hubungan baiknya, supaya pekerjaan kita di sekolah itu lebih mudah gitu. Kalau komunikasinya lancar, koordinasinya lancar dengan kepala sekolah, insya Allah kedepannya juga akan lebih mudah. Kemudian pencegahan dan pengendalian, ini menghindari kesalahan dan dalam proses manajemen yang berjalan yang sesuai dengan peraturan. Kemudian objektif, nah ini dilakukan secara real tanpa tafsiran subjektif. Biasanya pada saat kita mau menilai final PKG guru, kinerja guru, itu tahu-tahu kalau di Tukin, kemarin saya kan tanda tangan Tukin di beberapa sekolah gitu ya. Saya lihat nilai PKG guru-guru kok bisa kembar semua gitu. Kok nilainya bisa sama ya antara guru 1, 2, 3 gitu ya. Begitu saya tanya, ini nilainya dari mana? Ibu Bapak dapat nilai ini dari mana? Bagaimana persentasenya? Bagaimana cara menghitungnya? Bingung tuh ditanya kayak gitu. Karena apa? Karena nilai Tukinnya hanya berdasarkan subjektivitas. Jadi asal ada gitu loh. Asal ada nilainya, yang penting Tukinnya keluar tanpa memperhatikan poin-poin komponen yang harus dinilai. Nah kita juga sebagai pribadi juga nggak mau disamakan dong. Contoh, ada guru A dengan guru B. Apabila guru A itu kompetensinya baik, bagus, dia rajin, kemudian berkontribusi di sekolah, kemudian memang layak mendapatkan nilai baik sekali, masa sih disamakan dengan guru yang biasa-biasa saja? Guru yang datang ke sekolahnya juga sering terlambat, tidak pernah ikut berkontribusi dalam kegiatan sekolah, tidak pernah membantu pekerjaan kepala sekolah, datang ngajar pulang, seperti itu. Apakah mau disamakan nilainya? Kan enggak ya Bu ya, enggak adil ya seperti itu. Jadi nanti kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, harus memperhatikan nilai objektivitasnya pada saat menilai hasil PKG akhir final. Karena nanti nilai supervisi ini akan dikonversi dengan nilai PKG ditambah plus nilai perilaku kinerja. Jadi nanti kalau untuk guru mapel itu ada 14 komponen yang dinilai, kalau untuk guru BK itu ada 17 komponen yang dinilai. Kalau guru mapel itu nilai PKG-nya paling tinggi 56, dinyatakan baik sekali. Tapi kalau guru BK itu
PKG ya, finalnya itu 68. Di sini ada guru BK. Guru BK-nya siapa? Di sini. Nggak ada. Ada. Bu Delvi nggak datang. Gabung dengan kesiswaan. Iya. Bu Delvi itu kesiswaan. Bu Delvi ya. Nah nanti dibedakan ya Pak ya, instrumen supervisinya antara guru mapel dengan guru BK. Nah itu karena komponen yang dinilai juga berbeda. Nah kalau guru mapel tadi 56 nilai maksimalnya di PKG, kalau guru BK itu 68. Kemudian kontinuitas yang artinya tadi Pak Narno bilang hanya dilakukan setahun sekali, padahal harusnya setiap semester dilakukan. Ini harus kontinu, nggak boleh tahun ini dilaksanakan, tahun depan nilainya disamakan dengan tahun kemarin. Jangan seperti itu ya. Yang banyak terjadi di satuan pendidikan hampir sama seperti itu. Jadi nilainya adalah nilai kemarin aja. Jadi pas saat diperiksa ada wujudnya gitu ya. Itu kan namanya membohongi diri sendiri ya. Bagaimana kita mau perbaikan pembelajaran kalau nilainya itu disamakan dengan tahun lalu. Nah bentuk-bentuk kegiatan supervisi ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama memiliki pemahaman terhadap konsep dan prinsip dasar karakteristik serta kecenderungan perkembangan bidang studi. Jadi masing-masing bidang studi atau mata pelajaran itu punya ciri khas khusus ya dalam memberikan perencanaan konsep prinsip dasar karakteristik dari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian memberikan bimbingan kepada guru. Nah ini tugas kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bukan hanya menilai saja saat guru disupervisi, tapi sebelumnya ada perak. Perak ini bagaimana kepala sekolah membimbing bapak ibu guru dalam menyusun perangkat pembelajarannya. Ya, jadi satu hari lah menjelang supervisi minimal bapak kepala sekolah sudah pegang RPP bapak ibu yang akan dipakai atau digunakan pada saat supervisi. Seperti itu. RPP itu harus ditelaah bapak ibu. Nanti ada formatnya, ada instrumennya telah RPP apa saja yang ditelaah. Nah, bapak kepala sekolah bertugas untuk menelaah RPP bapak ibu. Bila mana dirasa di RPP itu ada poin-poin telaah yang tidak ada di RPP, komunikasikan dengan guru, diperbaiki dulu sebelum dilaksanakan supervisi. Sehingga pada saat pelaksanaan supervisi sudah ready, sudah tidak ada kesalahan-kesalahan yang bapak ibu rencanakan. Kita bisa membayangkan kalau ngajar tanpa perencanaan seperti apa gitu ya. Jadi ngajar masuk ke kelas, seketemunya, sekeingetnya, gitu apa yang disampaikan ke siswa tanpa direncanakan. Kadang-kadang kita buat RPP satu lembar untuk satu kali pertemuan itu, kita sudah merancang ABCD. Tapi pada saat pelaksanaan supervisi banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga apa yang sudah direncanakan kadang stabil. Benar nggak? Pernah nggak merasakan itu? Ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya diadakan pra supervisi dulu, kemudian nanti baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan diadakan pasca supervisi yaitu umpan balik dari tindak lanjut. Nah kepala sekolah juga di sini membimbing guru dalam menggunakan model metode pendekatan strategi tentang teknik pembelajaran yang tepat. Kira-kira nanti ibu bapak guru berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya mau ngajar ini kira-kira kalau pakai metode pembelajaran ini cocok nggak ya? Diskusi, berdialog. Nanti bapak kepala sekolah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada bapak ibu guru untuk menggali informasi. Jadi jangan ide atau solusi itu keluar dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah menggali informasi itu dari guru tersebut, sehingga guru tersebut benar-benar menyadari akan kesalahannya, akan kelemahannya, apa yang dibutuhkan, dia akan menemukan sendiri solusinya. Seperti itu. Jadi kepala sekolah hanya memantik saja sifatnya. Nanti dikembalikan ke guru tersebut untuk mencari ide-ide yang bapak ibu guru kira-kira punya untuk diterapkan di kelas. Nah yang berikutnya ini juga masih tugas kepala sekolah membimbing kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saat di kelas juga bapak ibu guru melihat bapak kepala sekolah melihat atau membuat catatan kecil gitu kira-kira apa yang ditemukan pada saat bapak supervisi bapak ibu guru. Nah itu sebagai bahan supaya nanti pada saat pasca observasi atau pasca supervisi bisa kita diskusikan dengan guru tersebut. Kemudian
Kemudian membimbing tenaga pendidik dalam memanfaatkan mengembangkan berbagai media. Kalau kita ngajar cuma ceramah, nggak pakai media pembelajaran, nggak pakai teknologi, rasa-rasanya gimana ya? Siswa juga pasti ngantuk ya kalau kita cuma mendengarkan saja. Kalau dengan upaya media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, saya rasa itu akan lebih baik dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi Bapak Ibu kepada Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan teknologi tadi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua teknik Bapak Ibu. Kalau teknik yang pertama seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, bahwa yang namanya observasi itu datang ke kelas satu-satu gurunya, bikin jadwal hari ini misalnya ada guru yang besok dua lagi. Jadi Bapak Kepala Sekolah mengunjungi kelas observasi ini dua atau satu-satu. Kemudian kalau yang secara kelompok ini apabila nanti setelah dianalisis kebutuhan masalahnya sama misalnya, oh ternyata guru-guru di SMP Al-Fajri ini kelemahannya sama pada bidang keteraturan kelas atau disiplin positif misalnya. Rata-rata setiap saya supervisi kelemahannya di situ, di disiplin positif atau di keteraturan kelas atau penguasaan model-model pembelajaran. Nah, nanti upaya Bapak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti hal tersebut sebagai umpan balik, Bapak Ibu guru diminta masukan-masukannya. Kira-kira apa ya untuk meningkatkan kompetensi ini? Nanti banyak usulan-usulan dari Bapak Ibu guru, misalnya diadakan seminar atau diadakan webinar atau diadakan IHT yang berkaitan dengan kelemahan yang ada pada guru-guru yang ada di sekolah. Ini secara klasikal ya, yang tadi yang individual masuk ke kelas-kelas satu-satu. Nah, pendekatannya ini ada 4, ada pendekatan langsung, ada tidak langsung, ada kolaboratif, ada pendekatan klinis. Ini nggak usah dijelaskan ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kita langsung saja ke sini. Nah, tahap supervisi yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan seperti sekarang ini. Jadi perlu Bapak Ibu pahami saat kita merencanakan mempersiapkan program supervisi, yang pertama adalah kepala sekolah membuat program supervisinya. Setelah itu membuat SK tim. Tentunya Bapak Kepala Sekolah tidak sendiri menilai. Beliau punya tim yang diajak untuk menilai itu biasanya itu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, bisa guru yang senior, gitu, guru yang sudah berpengalaman, bisa dijadikan tim untuk supervisi teman-teman. Kemudian membuat jadwal, kemudian pendekatannya, instrumen yang sudah diberikan itu sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru, sehingga pada saatnya Bapak Ibu guru supervisi tahu apa yang harus disiapkan. Seperti itu. Termasuk yang telaah RPP, yang format telaah RPP berikan ke Bapak Ibu guru supaya Bapak Ibu guru nanti matching nggak nih RPP saya dengan yang ditelaah oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau misalnya ada kekurangan, masih ada waktu untuk perbaikan, diperbaiki. Jadi itu. Yang kedua adalah pelaksanaan. Di sini Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran. Beberapa perangkat pembelajaran itu bukan hanya RPP ya, bukan hanya belajar, tapi ada silabus, ada program, ada semester. Apakah itu rutin diperiksa oleh Bapak Kepala Sekolah? Pertanyaannya. Kemudian nanti kalau sudah diperiksa, apakah ada perbaikan, ada perbaikan, kemudian kembalikan lagi gitu ya. Bapak Ibu suruh mengulang, melengkapi administrasi pembelajarannya seperti itu. Kemudian mengamati proses pembelajaran di kelas, kemudian melakukan penilaian dan menggunakan instrumen observasi. KS juga menggunakan aplikasi yang ada di PMM. Jadi kalau Bapak sudah mungkin belajar sebelumnya PMM, kalau enggak ya sekarang manual. Kalau negeri kan sudah di PMM yang menilainya ya observasi. Nah, yang ketiga, refleksi hasil umpan balik dan tindak lanjut. Nah, di sini mengidentifikasi beberapa kekuatan kelemahan guru yang telah disupervisi. Nah, saat menyampaikan hasil supervisi, memberikan umpan balik dan mendiskusikannya secara tindak lanjut. Jadi, Bapak Kepala Sekolah sudah mensupervisi guru A, selesai mengajar, guru A dipanggil di ruang Kepala Sekolah, diajak berdialog. Bapak, Ibu, gimana tadi supervisi mas saya perasaan Bapak Ibu?
supervisinya terhadap guru tersebut, kelemahannya di mana, kelebihannya apa, yang harus ditingkatkan apa, yang harus tindak lanjuti seperti apa. Nah yang terakhir, Bapak Kepala Sekolah menyusun laporan. Jadi semua nanti hasil supervisi ibu A, ibu B, ibu C gitu ya dikumpulkan jadi satu, dijilid Pak dibuat laporan. Nah laporannya itu seperti ini, memuat identitas, pendahuluan, kerangka berpikir, pemecahan masalah, pendekatan dan teknik supervisi, serta hasil pelaksanaan program supervisinya seperti apa, direkap, rekapitulasi sejarahnya bagaimana, lampirannya itu ada foto-foto dan data pada saat supervisi seperti itu Bapak. Nah ini contoh jadwal supervisinya seperti ini, ada nomor, ada hari, ada nama guru, ada mata pelajaran, ada kelas, ini dibuat ya. Nah ini contoh SK supervisi sudah juga disiapkan. Kemudian ini telaah administrasi perangkat pembelajaran, ada kalender pendidikan, di situ ada program tahunan, bila mana ada berarti di checklist yang ada. Nilainya berapa? Misalnya ternyata di perangkat pembelajaran Bapak Ibu kalender pendidikannya ada, tapi tahun 2001 bisa terjadi nggak? Bisa aja lupa ngedit gitu ya, ambil di Google langsung tempelin di perangkat pembelajarannya dicilip ternyata 2021 gitu ya. Kemudian di situ ada nggak program tahunannya, ada nggak program semesternya? Bila tidak ada, checklist tidak ada, berarti nilainya 1. Ya, ini poinnya ada 1 sampai 4. Gitu. Kemudian ini telaah RPP. Saat ditelaah RPP-nya, ada nggak identitas? Biasanya RPP itu kan ada identitas yang di atas ini ya. Nah, kalau ada berarti ada checklist ada di sini. Ada atau sudah lengkap. Kemudian di situ ada nggak tujuan pembelajarannya? Ada nggak perumusan kriteria KKTP-nya atau KKM-nya? Kalau nggak ada berarti checklist tidak ada. Nah ini instrumen pengukuran kinerja kerja guru yang Bapak Ibu sudah bilang ya. Di situ ada kegiatan awal pembelajaran, ada kegiatan inti dan kemudian. Nah Bapak Kepala Sekolah nanti mempelajari RPP yang Bapak Ibu buat, kemudian saat pelaksanaan RPP itu dibawa ke kelas, dilihat apakah rancangan perencanaan sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Bisa jadi apa yang direncanakan ternyata pada saat pelaksanaan tidak muncul. Contoh, di perencanaan di RPP-nya di situ di awal pembelajaran guru memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ternyata pada saat di supervisi guru tersebut tidak melaksanakan itu, kan bisa saja kita lupa gitu ya. Itu Bapak Kepala Sekolah harus punya catatan di situ kan ada belum dilakukan, dilaksanakan tapi belum efektif, kemudian dilaksanakan dan sudah efektif. Berikan catatan di situ, deskripsinya apa, ya. Lanjut. Nah ini hasil supervisi akademik Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh misalnya Bapak Budi Gunawan, guru PAI, administrasinya dinilai kepala sekolah 70, kemudian telaah RPP-nya poinnya 75, pelaksanaan pembelajarannya 85, penilaian pembelajarannya 85, skor totalnya sekian. Refleksikan hasilnya, nilai sekian misalnya belum dapat mengembangkan sesuai dengan standar proses, belum memahami tentang penggunaan model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau strategi atau metode, nah nanti tidak lanjutnya apa kira-kira, ya. Nanti yang kedua juga sama seperti itu. Nah harapannya saat Bapak Kepala Sekolah memberikan nilai ini harus ada kesepakatan nih, mau berapa nilai terkecil. Nilai terbesar kan 100, kalau 70 terlalu kecil ya, kasihan ya. Yang minimal 85 lah. Jangan dikasih 75 atau 70 tapi nilai finalnya kecil. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, itu hasil supervisinya. Ini instrumennya sudah saya siapkan juga. Nah sekarang kita ke PKG. Apa sih itu PKG? Sama nggak sih dengan supervisi? Sama nggak Pak? Bedanya di mana? Di kalimatnya. Ya, Bapak Ibu paham? Apa tadi?
Jadi penilaian PKG itu ada 4, ada kompetensinya, ada 1 yang pertama pedagogik si gurunya seperti apa, profesionalismenya seperti apa, kepribadian gurunya bagaimana, sosial gurunya seperti apa. Nah ini menjadi bahan pertimbangan. Jadi nanti pada hasil nilai final PKG bukan hanya nilai supervisi satu-satunya menjadi nilai tolak ukur kinerja guru. Bisa saja pada saat di supervisi guru tersebut lagi sakit, sehingga nilai supervisinya tidak maksimal. Tapi Bapak Kepala Sekolah punya penilaian PKG yang 4 kompetensi ini. Dan ini harus ada catatannya, suatu saat nanti akan saya minta mana nilai PKG guru hari ini. Bapak punya nggak? Harus punya buku catatan harian perilaku guru. Dipantau oleh kepala sekolah. Itu Ibu Sri ya? Ibu ya. Ibu siapa? Saya belum kenal semua nih. Kenal Ibu Pak? Baik Ibu, kenalan masing-masing. Dan Misalnya, pada Ibu ya, ya. kita waktu dulu Ibu Rizka, Ibu Malika, Tika, Ipa, Ibu Maki, ini mengajar bahasa Inggris, Julia mengajar bahasa Indonesia, Pak Alif mengajar IPS. Saya akan banyak yang di Silakan, saya kenal juga Pak juga harusnya pakai nama Pak. Nah Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Kepala Sekolah menilai itu kan punya catatan tuh, itulah menjadi bahan pertimbangan. Jadi jangan takut Bapak Ibu, Kepala Sekolahnya baik. Nggak mungkin menilai jelek kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sudah berkontribusi di sekolah ini, kemudian sudah membantu juga pekerjaan kepala sekolah, meningkatkan kompetensi anak-anak atau peserta didiknya juga ya, insya Allah itu akan lebih ya Pak. Nah ini sebagai acuan untuk merencanakan ke pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana sesuai dengan regulasi di PKG adalah di peraturan BPK nomor 7.607 di sini 2003, bahwa yang namanya hasil PKG guru itu memang benar-benar harus memberikan dampak positif terhadap kesatuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, untuk 14 kompetensi ini untuk guru mata pelajaran yang dinilai, 17 kompetensi ini untuk guru BK. Jadi beda ya penilaiannya, nanti dibedakan guru BK penilaiannya 17 kompetensi yang dinilai untuk 14. Nah ini harus dilakukan setiap tahun, 1 semester 1 kali untuk PKG. Nah ini Bapak Ibu bedanya dengan guru BK. Kalau guru makro pedagogiknya 7 kompetensi, kalau kepribadiannya 3 kompetensi, profesionalnya 2 kompetensi, sosialnya 2 kompetensi. Ini yang 14 kompetensi. Kalau guru BK lebih banyak di profesionalnya, 7 kompetensi, sosialnya 3 kompetensi, kepribadiannya 4 kompetensi, pedagogiknya 3. Nah, ini rekapannya nanti. Ini sudah saya siapkan juga. Nah, ini nilainya, pedagogiknya. Ya, ini acuan nilainya seperti ini. Nah, ini dinilai sangat baik apabila nilainya 50 sampai 56. Nanti ada prosentasenya ya, Bang, bobot prosentase penilaian supervisi dan perilaku kerjanya. Nah, ini Bapak. Nanti pada saat penilaian akhir direkap format rekap hasil PKG, Bapak akan menilai mengacu pada nilai di sini. Ya. Nih. Nilai 100 supervisi akademiknya berarti nilai PKG-nya 55. Kalau dikasih nilai sama Pak 90 berarti PKG Bapak Ibu guru 50. Ini konversi nilainya. Nanti rekapannya ada di Excel yang kemarin saya kasih dipelajari kan. Nah kalau di negeri Bapak Ibu di PMN seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu kalau di negeri itu memasukkan nilainya langsung di
bekerja, Bapak Ibu yang akan dipantau atau amati oleh kepala sekolah dalam keseharian Bapak Ibu guru dalam bekerja di sekolah. Ya, Bapak kepala sekolah punya catatan dan harus sering-sering pembinaan kepada gurunya dalam rutinitas gitu kan. Ini harus sering-sering melakukan pembinaan. Terus suatu saat saya minta orangnya lihat di buku fisiknya. Makanya setiap kali kegiatan kalau bisa didokumentasikan, kemudian dibuatkan laporannya, kemudian dilaporkan ke pengawas pembinaan. Nah, pengembangan kompetensi Bapak Ibu ini juga harus rutin dilaksanakan kepada Bapak Ibu guru yang memiliki kelemahan-kelemahan dalam mengajar. Bapak kepala sekolah menugaskan itu pelatihan. Kasih ini buat pendaftaran, Bapak Ibu silahkan untuk pelatihan. Jadi harus ada pengembangan kompetensi yang sampai sama sekali tidak ada. Walaupun banyak yang pengembangan kompetensi secara daring tanpa berbayar gitu ya, itu kembali lagi ke gurunya, kebutuhan gurunya apa, tinggal gurunya mengembangkan kompetensi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat timeline ya Bapak Ibu, timeline untuk pengawasan. Sampai di sini Bapak Ibu mau ada yang mau diskusi enggak? Ada yang tentang supervisi? Ada nggak? Sebelum kita langsung ke sini. Satu, bisa tanya aku ya. Ya, boleh. Jadi kan untuk si kita butuh tim ya, tim. Jadi aja. Ya. Di sini ada guru, senior. Kemudian tugasnya bedanya nih, saya bagi 3 orang ini cukup berarti tanpa saya apa ya? Kepala sekolah. Nggak boleh, justru leadernya harus Enggak juga ya, nanya aja. Jawabannya tergantung ibu kan. Ya, terus Jadi itu aja. cari aman kalau kepala sekolahnya. Kepala sekolah wajib, Pak. Misalnya di sini gurunya ada 10, Bapak bikin tim 3 orang, berarti tinggal dibagi aja tuh Bapak berapa, itu yang mengambil kurikulumnya berapa orang gitu. Ya itu tinggal dikomunikasikan aja kesepakatan bersama. Emang takut di supervisi, emang mau supervisi. Kayaknya kalau dulu supervisi itu kayaknya ikut gitu ya. Kita nyiapin perangkat tuh dulu apa sih, kita mulai juga apa sekarang nggak boleh kayak gitu. Supervisi harus menyenangkan, dimana kepala sekolah membawa hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Ada sering-sering ngobrol. Jadi lebih kalau visi kayak itu kan kayak akademis itu kan adanya apa? Itu kalau ini kalau ini dia kita diskusiin aja gitu. Mana sih gitu saya kalau kayak itu pelaksanaan yang direncanakan oleh guru kan Tapi kan ada poin-poin yang harus iya. dipenuhi. Kita nggak mesti maksudnya kita maksudnya dikuasain karena itu iya. Jadi boleh teknisnya seperti apa silakan Bapak Kepala Sekolah. Yang penting pada saat pengamatan poin-poin itu jangan sampai ada kelewatan. Kemarin juga ada pertanyaan, Bu, boleh nggak kalau kita mensupervisi guru tidak masuk kelas? Jadi Bapak Ibu guru mengajar divideokan seperti ini, nanti Bapak Kepala Sekolah nontonnya di rumah gitu. Itu malas banget kalau sekolahnya dari sekolah gitu. Jadi nggak mengamati di dalam kelas, cukup divideokan, videonya bisa di. Nah, Bapak Ibu, sebelum kepala sekolah mensupervisi, ini teknis ya. Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik. Ibu sedang mengajar, minta izin boleh nggak saya ikut di kelas itu, saya melihat praktik baik. Nanti bawa instrumen supervisinya.
Jadi cara itu kan, ya dari dulu ini aja ke diri, kan nggak usah berisi, tapi nanti kita bahas bersama. Itu boleh ya? Hanya satu saja. Dulu satu atau dua, gitu kan? Dan dia mungkin dalam satu semester udah 10, yang satu 5 orang, dua 5 orang. Boleh. Jadi nanti kita tahu boleh berani, dan itu berani itu langsung kita diskusikan bersama. Boleh. Boleh. Jadi diskusinya berbarengan. Nanti kalau ditemukan kira-kira semua guru ini kelemahannya sama nih. Titik kelemahannya di bidang ini nih sama. Berarti Pak Nano harus buat rencana tindak lanjut. Apa nih untuk meningkatkan potensi ini? Ada kan IHT misalnya tentang pembelajaran multidiferensiasi, atau kan ada kan IHT tentang pembelajaran sosial emosional gitu ya. Seperti itu. Ya. Ada lagi Ibu? Kalau IKT sendiri Bu, itu tuh sebenarnya harus dari emang benar pakar atau bisa kayak kita tuh harus bayar sendiri gitu. Jadi teman sebaik kita emang dianggap dia lebih mampu gitu kan. Jadi IKT-nya tuh tanpa harus bayar misalkan dari luar, tapi kita bisa mengajar jadi itu boleh nggak sih Bu? Boleh banget. Itu yang namanya komunitas belajar. Saya udah pernah ngomong sama Pak, sudah ada komunitas belajar belum di sekolah ini. Kalau sudah ada, mana jadwalnya, mana programnya, rutin nggak dilaksanakan. Gunanya komunitas belajar adalah untuk duduk bareng kayak gini. Nanti besok ibu ini yang ngasih materi, berbagi praktik baik apa yang ibu punya. Ibu habis ikut pelatihan misalnya tentang deep learning. Jadi narasumber di sekolah, berbagi sama teman-teman. Nggak harus narasumber dari luar, nggak harus mengeluarkan biaya. Komunitas belajar itu aja yang dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan baik. Karena kalau kita lihat ada 7 aset yang ada di sekolah, itu luar biasa Pak kalau kita memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah itu. Di antaranya adalah sumber daya manusianya. Gurunya tersebut kan punya kompetensi, masing-masing punya kompetensi yang berbeda. Nah itulah yang menjadikan sekolah ini berdaya. Karena guru-gurunya kompetensinya bagus. Tidak butuh lagi mendatangkan narasumber dari luar. Jadi setiap kombel itu harus dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan aturan gitu. Jangan cuma asal namanya kombel tapi cuma ngobrol ngalor ngidul nggak menghasilkan apa-apa ya cuma. Jadi berbagi praktik baik antar guru, boleh banget. Ya, apalagi dihadirkan pengawas sambil menilai hukum, pengawas-pengawasnya nilai langsung. Apa ini sumber daya? Emang ibunya Salah ini. Kita gedorkan aja ya. Setiap Sabtu pertama itu ada kumpul. Jadi sebelum kita membahas kegiatan-kegiatan 1 bulan ke depan kita ada itu. Terus biasakan refleksi setiap kegiatan itu harus ada refleksi. Sekarang kan tingkat refleksi di satuan pendidikan sangat lemah. Kalau kita lihat di rapor pendidikan, saya tadi buka-buka rapor pendidikan teman-teman, itu saya lihat banyak di situ kelemahan pada refleksi pembelajaran. Kuning. Nah, kan warnanya. Jadi ini harus ditingkatkan. Jadi ternyata di satuan pendidikan itu banyak bapak ibu gurunya yang jarang merefleksikan setelah mengajar. Bapak kepala sekolahnya jarang merefleksikan setiap ada kegiatan. Hanya dilaporkan aja tapi tidak direfleksikan, tidak diberikan umpan balik, tidak direncanakan tindak lanjutnya. Ya Ibu, ada lagi yang sampaikan? Enggak Bu? Bu kita diskusi Bu. Udah di Zoom nih. Udah di Zoom nih. Ya, saya minum dulu. Silakan. Ada lagi? Berarti di jadwal ya. PR. Saya tinggal nunggu laporan. Endang besok saya mau kombel. Yang jadi narasumber ibu siapa? Berbagi praktek baik mengajar berdiferensiasi kayak apa sih? Kita lihat ya nanti mereka apa itu. Yang bagus kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Kalau untuk menentukan cara temanya gitu, apakah ada tema-tema ketika belajar? Ya karena keseharian aja yang ada keseharian di sekolah. Kalau sebenarnya ada perilaku anak. Boleh. Segitiga restitusi, bagaimana penanganan terhadap siswa yang bermasalah di sekolah. Itu kan materi ini ya, materi terupdate tuh. Sekarang yang namanya guru tidak boleh menjadi penghukum. Yang boleh menjadi
penekanan teman. Jadi kalau menghukum anak atau memberikan treatment terhadap anak, jangan anak duduk di lantai, gurunya duduk di atasnya di meja. Aku tadi membuat anak salah. Itu tidak memanusiakan manusia. Tapi duduk bareng kayak gini, saling berhadapan atau saling berdampingan, diajak bicara. Itu namanya segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan belajar yang namanya segitiga restitusi. Materinya keren. Ya, ada lagi tentang apa? Disiplin positif misalnya. Bagaimana merancang sebuah disiplin positif dalam satuan pembelajaran, dalam satuan pendidikan. Disitu guru-gurunya keren-keren nih Pak. Disiplin positif kayak ini bagi aja. Saya berbagi. Gombel ya, berjalan ya, ke depan ya. Ke depan. Ke depan kan supervisi ya. Ini kan supervisi. Saya waktu 1 minggu kan bulan sampai 2 hari kan. Pokoknya 1 minggu ini supervisi ya, bukan jadwal. Minggu ini, ya. Bulan ini. Kita kan 3 minggu depan aja. Iya minggu depan supervisi karena Maret sudah kamu sudah bikin rekapan tuh. April itu nih saya lihat timeline ya, langsung aja ke sini. Di Januari ini perencanaan supervisi PKG yang sudah dilaksanakan pada saat di SMP 9. Kepala sekolah sudah dikumpulkan di hari 3. Kemudian Februari diskusi persiapan kayak kita sekarang ini. Diskusi. Nah di Maret pelaksanaan supervisi PKG ini sudah dilaksanakan. Maksimal Maret ya. Karena Februari masih ada waktu 1 minggu. Manfaatkan yang 1 minggu. Iya, 3 malah kan tanggal 27 sudah libur kan Bu dari pokoknya kan. Tapi kita ada kegiatan 2 hari cukup lah. 2 orang. 2 orang boleh. 2 orang atau 3 orang. Iya. Nah di Maret ini pelaksanaan supervisi paling lambat ya di Maret ya. Tapi di Maret ada UTS ya. PTS. Iya ada PTS ya. Minggu berapa? Minggu kedua. Minggu kedua ada PTS. Nah, nanti di sela-sela itu kalau memang ada yang belum supervisi di Maret diselesaikan. Nah di April ini juga masih pelaksanaan. Ini nanti perbaikan-perbaikan. Kalau hasil kami sudah direkap, kira-kira didiskusikan sama teman-teman, kok ini nilai kekecilan ya. Nanti di Mei ini ada sidang pleno. Saya datang ke sini Mei, ya Pak Namo, nanti Pak Namo di pleno di sidang pleno. Di Semarang tuh. Pak Namo nanti presentasi kayak saya. Hasil supervisinya dipertanggungjawabkan. Saya di situ bawa instrumen supervisi kepala sekolah. Berarti dia Pak namanya supervisi saya. Iya. Buat presentasinya. Laporkan semua kegiatan. Udah semua. Ya, cuma yang tepat. Udah kan? Masa sih belum? Ya. Udah satu itu kok. Dia ada yang nyatu. Udah. Nanti saya kasih link drive-nya semua. Nah, Ini itu diambil. sebelum dan Ya. visi kan berjalan ya. Jalan. Sampai bulan Maret. Ya. Itu semua guru atau semua? Lalu berpakai. Karena nanti laporannya saya nanya, ibu ini mana hasilnya? Ibu ini mana hasilnya? Jadi nanya hasilnya aja. Iya. Dia sama laporannya lah Pak. Laporannya ada bukti lampirannya ya Mas ya, ada videonya, ada fotonya ya. Kalau kamu di video ini satu aja sampel satu guru ketika disupervisi sama Pak Namo divideokan. Nanti saya layani bagaimana cara berdialog antara guru dengan kepala sekolah. Pra supervisinya, saat pelaksanaannya dan pasca. Ya. Nah terus oh iya maaf lupa saya. Di April ini juga ada pelaksanaan supervisi TENDIK. TU disupervisi oleh Pak Namo. Ya, instrumennya juga disiapkan. Buku induk ada atau enggak, gitu kan? Buku tamu ada atau enggak? Rekapitulasi hasil supervisi ada atau enggak? Jangan semuanya dicek ada, di mana buktinya? Kita PKKS loh, tanggal
persiapan EIKS. EIKS apa sih? Evaluasi internal kinerja sekolah. Yang satunya PKKS. Nanti kita dapat 2 sertifikat, Pak. Di bulan Oktober ini akan dilaksanakan visitasi pengukuran EIKS dan PKKS. Di sini akan terlihat sejauh mana kepala sekolah sebagai manajerial melakukan tugasnya di satuan pendidikan. Itu nanti akan dikeluarkan 2 sertifikat PKKS dan EIKS. Bukan hanya kepala sekolahnya saja yang dinilai, tapi seluruh stakeholder-nya. Makanya dari sekarang kumpulkan Mas setiap program-program dikumpulkan dari sekarang mulai ditata ya. Jangan nanti malu-maluin. Kan nanti ada pengawas silang datang ke sini. Ini sekolahnya kok nggak lengkap sih, ini nggak ada, itu nggak ada, baru udah saya punya. Kemudian di Agustus pendampingan IKS. Kemudian di September masuk pendampingan lanjutan. Di Oktober visitasi, di November sidang pleno. Kembali lagi pada saat sidang pleno hasil ini nanti pengawas akan melaporkan ke semua bahwa ini loh hasilnya kepala sekolah. Nah ini menjadi bahan evaluasi dinas pendidikan, nanti akan direkap sekolah A, B, C, D mana lihat hasil pleno, hasil rekapannya nilainya. Ini akan dipetakan sekolah-sekolah mana yang untuk pembinaan lanjut dari dinas pendidikan. Nah kemarin sih pengawas membuat satu ruang kerja di mana nanti kita akan punya website kecil khusus pengawas yang isinya adalah kinerja kepala sekolah semua di Kota Bekasi Rayon 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan kelihatan di mana kepala sekolah yang berdaya, di mana kepala sekolah yang tidak berdaya itu akan kelihatan di sini. Di Desember penetapan hasil. Nah ini timeline-nya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ya. Tadi kan saya kita kan mengumpulkan administrasi itu harus percetakan atau Ibu ngajar berapa jenjang? Ibu cukup 1 aja yang di print. Yang 2 ibu punya soft copy-nya di laptop. Jangan semua. Ya, iya, nggak perlu 3-3-nya di print. ya dulu satu berarti. Ya, dulu 1 dulu. Yang misalnya ini jenjang kelas 7, ini jenjang kelas 8 gitu. 9 itu beda-beda jenjangnya. Iya kan makomnya beda-beda. Jadi perwakilan setiap itu satu label. Ya. Kalau 3-3-nya 3 jenjang ngajar, 3-3-nya perangkat pembelajarannya di fotokopi, print out, boleh itu printannya. Soalnya kami kan ini kan sebelumnya ada semua. Nanti pada saat Oktober Itu maksudnya ya. itu pas Oktober ya. Kalau yang supervisi ini jenjang aja dulu. Sampai ke Juli tadi ya. Nanti kalau di Oktober pas visitasi Harus ada penilaian harus ada. semuanya. Harus siap. Harus siap. Makanya ada namanya buku 1, buku 2, buku 3. Di buku 1 tuh biasanya isinya apa sih? Kalender pendidikan, program tahunan, program semester, kayak gitu silabus, KKM, kan biasanya gitu ya. Terus buku 2 tuh ada RPP, kemudian ada penilaian, kayak gitu. Buku 3 kalau nggak salah upaya tindak lanjut, remedial dan sebagainya. Itu harus ada. Setiap guru harus punya. Makanya Bapak Ibu nanti harus siapkan file-file itu biar nanti tinggal dibagikan ke guru tinggal ngisi. Jadi disiapkan dari RU-nya. Load. Sebenarnya kan di Juni, di Oktober ya. Di Oktober. Itu ada data pelajaran baru kan? Itu tangkapnya menggunakan tahun ini atau tahun Tahun ini 2004, 2022. Siapkan yang 2024, siapkan yang 2022. 2 tahun biasanya. Udah pernah kan PKKS? Sering,
24. Baru kemarin. Dua tahun lalu ya. Dan diakreditasi lagi tahun 2027. 28. Kalau PKKS terakhir kapan? Kan tiap tahun ada. Kayaknya setelah Tiap tahun Ada ada. yang rutin ke KKS semua. Iya. Tahun kemarin terakhir berapa nilai? yang sama revisi Nilai dari satu nilai. Ya sedikit banyak udah tahu kan apa yang disiapkan kan PKKS kan? Apa? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau sudah, saya rasa cukup. Nanti tinggal apa yang tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu silakan. Yang ketinggalan nggak ya? Nah ini sedikit saya kasih gambaran untuk kondisi akademik yang teknik Pak, yang pernah dilakukan usaha. Nah, ini instrumen untuk yang bekas. Nah ini yang dinilai TU itu dokumen kenaikan gaji berkala, pembuatan file guru, pembuatan file karyawan, tata tertib guru, tata tertib karyawan, dokumen kenaikan pangkat golongan, kalau negeri ya, struktur organisasi sekolah, data guru, kemudian data guru dan karyawan, jumlah gurunya berapa, yang S1 berapa, yang S2 berapa gitu ya. Di template itu nggak ada nggak sih? Ada, Bu, ada. Kemudian apa itu rincian tugas dan fungsi karyawan, absensi guru dan staf, daftar urut kepangkatan, buku hidup guru dan staf, buku catatan diklat tuh, ada buku catatan diklat guru mana yang udah pernah diklat apa-apa, mana sertifikatnya, lampirannya disiapkan. Kemudian ini juga supervisinya ada SK tim pengelolaan BOS reguler, ada tim PBJ pengadaan barang dan jasa, dokumen APD itu ada semua. Banyak banget tuh. Kalau ini Biar tahu kan. Jadi dia tahu yang berapa ya. Jadi kamu punya ya. Nanti tahu. Ya, saya mau lihat. Selesai atau ini? kalau gaji
Nanti dicari dokumennya. Nah, kita mau nonton ini ya. Boleh ya, sebentar ya kita Boleh, Bu. nonton ya. Ada ininya nggak? Apa? Ini ditutup dulu apa gimana? Tutup dulu boleh. Bu Tita. Bisa ya? Dilakukan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu perasaan